Shalom adik-adik sekolah minggu Agape Kids. Sungguh kita bersuka cita pagi hari ini ya, karena kita bisa sama-sama berkumpul kembali dalam ibadah online sekolah minggu Agape Kids. Puji Tuhan, kita mau segera mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita ambil sikap doa, kita mau sama-sama lipat tangan kita, tutup mata, duduk yang manis, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan setiap kami, Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang kembali beribadah sekolah minggu. Kami rindu Tuhan untuk datang segenap hati memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang memenuhi setiap hati kami dan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau sukacita ya, sama-sama kita mau nyanyikan pujian. Judulnya Sungai Sukacitamu Mengalir Dalamku. Kita mau nyanyi sama-sama, semuanya ikut nyanyi bertepuk tangan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Datanglah Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Datanglah Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan, kita semua mau sama-sama bersukacita sebab Tuhan Yesus sang sumber sukacita selalu ada di dalam kehidupan kita. Semuanya masih bersemangat memuji Tuhan. Nanti Angel mau nyanyikan satu pujian lagi, judulnya Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Semua adik-adik sekolah minggu ikut nyanyi sama-sama ya. Kasih
sungguh bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang kasih-Nya sudah terbukti, sungguh indah, sangat indah, lebih dari segala-galanya. Puji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau dengerin kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Adik-adik yang di rumah sama-sama ikut menyembah Tuhan ya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kasih setiamu, bahkan rahmatmu selalu baru Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur kami memiliki Bapa seperti Engkau Tuhan. Saatnya kami semua rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan saja yang mengurapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan Roh Kudus juga yang memenuhi setiap hati adik-adik agar siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi dengan Mr. Edi di Firman Tuhan hari ini. Ya, sebelum kita membaca ayat Firman Tuhan, saat ini Mr. Edi mau ngajak adik-adik semua untuk mencoba mengenal atau mengingat peristiwa masa lalu gitu ya, bahwa pada saat adik-adik pertama kali masuk sekolah. Ya, pada saat pertama kali masuk sekolah, ya, pasti kita tidak mengenal siapa-siapa yang ada di sekolah tersebut ya. Baik itu teman, baik itu guru-gurunya, pasti kita tidak mengenal siapa itu mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita pasti kenalan. Ya, pasti kita kenalan mungkin pertama kali dengan teman sebangku, terus dengan teman sekelas. Dan setelah itu ada guru-guru yang mengajar dan mereka memperkenalkan dirinya kepada adik-adik semuanya. Demikian juga adik-adik mengenalkan diri adik-adik kepada guru-guru yang akan mengajar. Ya, pada saat itu terjadi peristiwa saling kenalan satu dengan yang lainnya. Kenapa harus saling mengenal satu dengan yang lainnya? Supaya suasana yang ada di sekolah tersebut menjadi nyaman, menjadi enak, dan kita bukan menjadi orang asing yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Kita menjadi orang yang bisa berbaur dengan teman-teman, dengan guru-guru yang ada di sana. Ya, dengan demikian maka ada ungkapan yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita semua harus berkenalan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin nanti juga kalau misalnya adik-adik melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ya seperti di SMP, SMA, atau nanti perguruan tinggi, peristiwa saling mengenal satu dengan yang lainnya itu harus ada. Ya, jadi kita bisa mengenal teman-teman kita bisa mengenal lingkungan kita, dan kita bisa mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dari cerita ini, dari ilustrasi mengenai perkenalan ini, maka judul firman Tuhan di hari ini adalah Mari Mengenal Tuhan. Ya, mari mengenal Tuhan. Apakah adik-adik di sini sudah mengenal Tuhan kita? Siapakah Tuhan kita? Ayo, siapa Tuhan kita? Ya, yang jelas nama Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, pasti adik-adik di sini sudah tahu namanya ya. Apakah adik-adik sudah mengenal Tuhan lebih lagi? Coba kita lihat ayat firman Tuhan yang akan kita baca di Alkitab ini ya. Ya, kita baca di kitab Hosea pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ya, Hosea pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Hosea itu ada di Perjanjian Lama, yaitu tepatnya di kitab nabi-nabi kecil ya. Jangan salah buka ya, kalau cari di Perjanjian Baru tidak ada, atau enggak cari di awal Perjanjian Lama tidak ada ya. Itu ada di akhir-akhir Perjanjian Lama di kitab nabi-nabi kecil ya. Ada yang namanya kitab Hosea. Ya, kita lihat Hosea pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Ya, itulah ya bunyi firman Tuhan atau firman Tuhan yang dicatat di dalam kitab Hosea pasal yang ketiga ayat ke-6 ini. Di sini diceritakan bahwa bangsa Israel pada saat itu tidak mengenal Allahnya dengan benar. Ya, bangsa Israel tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Bahkan bangsa Israel itu melupakan ajaran-ajaran yang telah diajarkan Tuhan kepada nenek moyang
mereka. Sehingga pada saat itu Tuhan bilang apa? Umatku binasa atau bangsa Israel binasa. Orang-orang Israel ini binasa. Kenapa binasa? Karena mereka tidak mau mengenal Tuhan. Mereka tidak mau mengenal Allahnya seperti apa. Mereka melupakan ajaran-ajaran yang nenek moyang mereka berikan kepada mereka. Mereka lebih senang kepada penyembahan-penyembahan berhala. Mereka lebih senang pada kehidupan-kehidupan yang pada saat itu memang setidaknya membuat dirinya senang gitu. Mereka melupakan apa yang Tuhan ajarkan, melupakan firman Tuhan, dan bahkan tidak mau mengenal Allah. Maka dari situ Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, atau Tuhan bilang kepada bangsa Israel, ya itulah orang Israel tidak mengenal Allah, orang Israel binasa karena tidak mengenal Allah gitu. Dan Tuhan melupakan bangsa Israel karena bangsa Israel tidak mengenal Allah. Ya, demikian juga ya dengan kita semua gitu ya. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Jangan sampai adik-adik seperti bangsa Israel yang ditolak sama Tuhan karena bangsa Israel tidak mau mengenal Allah. Dan apakah kita sebagai orang-orang percaya yang kita yakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sudah mengenal kita semua dan kita mengenal Tuhan dengan benar? Ya, coba kita buka lagi Alkitabnya ya di kitab yang sama, yaitu kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Ya, Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan, ya seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, di sini dikatakan juga bahwa marilah kita mengenal Tuhan kita ya. Jadi Tuhan mau supaya kita ini bisa mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan mau supaya kita ini dekat dengan Tuhan dan tidak melupakan ajaran-ajaran Tuhan dengan cara mengenal Tuhan dengan benar. Karena di sini dikatakan bahwa kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, firman Tuhan mengatakan Tuhan muncul seperti fajar dan Tuhan datang kepada kita seperti hujan di akhir musim yang mengairi bumi. Dengan kata lain, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kalau kita mengenal Allah dengan benar, Tuhan pasti juga akan mengenal kita dengan baik. Dengan kalau misalnya kita saling mengenal satu dengan yang lainnya, di situ pasti ada yang namanya pertolongan Tuhan. Ya, di situ pasti ada yang namanya berkat Tuhan. Ya, seperti yang tadi Mr. Edi bilang ya, atau ilustrasi di awal ya, kalau misalnya di dalam satu lingkungan kita tidak saling kenal, mungkin kalau ada sesuatu orang akan sulit untuk menolong kita. Karena apa? Karena nggak kenal gitu. Siapa itu ya? Dan saya mah nggak kenal. Ditolong atau enggak? Aduh, udah nggak kenal, ditolongnya juga nggak enak gitu ya. Coba kalau misalnya kenal, oh ternyata itu teman saya kenal baik dia. Dia lagi dalam kesusahan, saya tolong. Ya demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau misalnya kita mengenal Tuhan dengan baik, kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak segan-segan Tuhan pasti akan menolong kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Dan seperti ungkapan tadi ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau misalnya kita tidak mengenal Tuhan, ya kita tidak disayang oleh Tuhan. Tetapi kalau kita ingin disayang oleh Tuhan, maka kita harus mengenal Tuhan kita dengan baik. Maka itu saat ini marilah kita semua adik-adik jemaat sekolah minggu di GBI Agape ini bisa mengenal Tuhan dengan baik, bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan baik ya. Tuhan Yesus Kristus bukan cuma sekedar mati di atas kayu salib, tetapi Tuhan Yesus Kristus ingin dekat dengan kita semua. Tuhan Yesus ingin sekali ada di dalam hati kita. Kalau misalnya saat ini adik-adik yang mungkin telah jauh sama Tuhan, coba undang lagi Tuhan Yesus di dalam hatinya, mengenal Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan inginkan supaya kita dekat, supaya kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, biarlah firman Tuhan di hari ini bisa mengingatkan kembali buat kita semua ya, supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih lagi. Oke, firman Tuhan cukup sekian. Kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa ya.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami telah diingatkan kembali untuk kami bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Ampuni kami Tuhan kalau misalnya saat ini kami sudah jauh dari Tuhan dan kami melupakan ajaran-ajaran Tuhan. Tetapi biarlah saat ini Tuhan Yesus, kami boleh datang kembali kepada Tuhan Yesus. Kami boleh mengundang Tuhan Yesus lagi di dalam hati kami. Kami boleh menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang lebih mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya. Kami serahkan depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap apapun pergumulan kami ke dalam tangan Bapa.